Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah teknik pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan khusus untuk semua bilangan asli. Untuk semua bilangan positif asli, teman-teman. Nah, induksi matematika ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada basis induksi, yang kedua ada hipotesis induksi, dan yang terakhir ada langkah induksi. Nah, di sini ada prinsip induksi sederhana. Nah, prinsip induksi sederhana ini, misalnya Pn benar, Pn adalah pernyataan yang bergantung pada n bilangan bulat positif. Nah, kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, langkah induksinya yang tadi ya teman-teman, ada 3 langkah di sini. Basis induksi. Nah, di mana basis induksi ini ditunjukkan bahwa P1 benar. Nah, yang kedua ada hipotesis induksi, di mana di hipotesis induksi ini akan diasumsikan bahwa Pn benar. Nah, langkah yang terakhir ada buktikan bahwa Pn plus 1 benar. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, lebih jelasnya kita akan melihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama ditunjukkan 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik-titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan positif. Nah, langkah yang pertama di sini tadi kan ada basis induksi, di mana basis induksi ini n akan ditunjukkan n sama dengan 1 benar. Nah, caranya kita akan mencoba. Nah, di sini teman-teman, kita akan mengganti nilai n ini dengan 1, karena di sini n sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi, di sini 2, n-nya kita masukkan 1. Dua, 1 min 1 kurung sama dengan 1 kuadrat ya teman-teman, karena di sini nilainya adalah n. Nah, n ini kita ganti sama dengan 1. Nah, kita jumlah. Nah, ini 2 dikali 1 sama dengan 2 ya teman-teman. 2 min 1, satunya turun. 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Nah, ini 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Sama dengan 1. Nah, di sini n sama dengan 1 benar. Jadi, di ruas kanan dan ruas kiri, ini sama-sama 1 ya teman-teman. Jadi, untuk basis induksi, ini langkah yang pertama sudah benar. Terus lanjut ke langkah yang kedua. Nih, akan ditunjukkan Pn sama dengan benar. Nah, kita tulis lagi teman-teman soal yang tadi, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, itu kan sudah berbentuk n ya teman-teman, jadi kita tuliskan saja 1 plus 3 plus 5 plus 9
Sebentar ya teman-teman, kita tulis. Nah, di bagian sini, ini kita masukkan N. Jadi, N min 1 tutup kurung sama dengan N kuadrat. Nah, ini sudah benar. Nah, untuk PN benar. Ini sudah benar ya teman-teman. 1 plus 3 plus sampai dengan plus 2N min 1 sampai dengan N kuadrat. Ini diasumsikan benar. Nah, lanjut langkah yang ketiga, yaitu langkah induksi. Untuk PN plus 1 benar teman-teman. Jadi langkahnya, ini soalnya kita tulis kembali. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ini kan sudah kita tulis ya soalnya. 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik-titik plus 2N min 1. Nah, ini kan kita ganti PN plus 1. N-nya ini kita ganti menjadi N plus 1 teman-teman. Jadi setelah kita tulis ini, belum sampai selesai ya teman-teman. Jadi kita tulis kembali 2, kita masukkan N-nya itu N plus 1. Nah, setelah N plus 1 ini sudah, nah ini kan ada min 1 ya teman-teman. Kita masukkan. Tutup kurung. Nah, sama dengan, nah ini kan N kuadrat. Jadi kita masukkan N ini menjadi N plus 1 teman-teman. Berarti N plus 1 ini kan ada kuadratnya ya teman-teman. Jadi kita pangkatkan 2 atau kuadrat. Nah, setelah itu, ini kan, ini sampai dengan sini, ini kan sama yang di atas ya teman-teman. Ini, perhatikan di sini, 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2N min 1. Ini kan sama dengan yang di atas. Nah, nilainya adalah N kuadrat. Nah, sekarang kita tulis menjadi N kuadrat. Nah, ini kita tulis kembali, tetapi kita jumlahkan, teman-teman. Jadi, N kuadrat plus, nah, ini nih 2 dikali N, hasilnya adalah 2N. Nah, 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, ini min 1-nya kita tulis kembali. Jadi, nah ini kan ada di sini ada min 1 ya teman-teman. Nah, kita tulis kembali. Min 1. Ini sama dengan kita tulis. Ini tetap ya teman-teman, karena kita akan menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Berarti ini di sini teman-teman, ini kan variabelnya cuma ada satu variabel pangkat 2-nya. Ini juga ini cuma ada satu variabel pangkat 1-nya. Nah, ini kan yang tidak punya variabel ini kita jumlahkan. Jadi 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis kembali menjadi N kuadrat plus 2N plus 1. Nah, lalu di sini bagaimana? Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, N plus 1 kuadrat ini hasilnya ketika kita menjabarkannya akan sama dengan ini teman-teman. Kok bisa? Kok bisa? Jadi caranya begini. N dikali N ini dikuadratkan dengan 2, pangkat 2 ini. Jadi N dikali N hasilnya adalah N kuadrat. Kita tulis ya. N kuadrat. Nah, setelah itu langkah yang kedua, kita kalikan kuadrat ini, 2 dikali N, hasilnya adalah 2N. Nah, 2N dikali 1, hasilnya adalah tetap 2N ya teman-teman.
Kita tulis. Jadi plus 2N. Nah, langkah yang terakhir adalah 1 dikali kuadrat, 1 dikali 1, teman-teman. Jadi kan 1 kuadrat kan hasilnya adalah 1 ya, teman-teman. Jadi plus 1. Plus 1. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Jadi di ruas kanan maupun di ruas kiri hasilnya adalah n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Jadi untuk soal 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat ini terbukti benar ya, teman-teman. Karena di ruas kanan maupun di ruas kiri hasilnya adalah sama. Jadi terbukti benar. Nah, terbukti benar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba contoh soal yang kedua agar lebih paham lagi ya, teman-teman. Di sini ada soal tunjukkan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, jawab. Kita menggunakan langkah yang tadi ya, teman-teman. Ada basis induksi, ada hipotesis induksi, dan ada langkah induksi. Nah, yang pertama ada basis induksi. Dibuktikan n sama dengan 1 benar. Yang tadi. Jadi n ini, variabel n ini kita ganti dengan 1. 1, jadinya 1 sama dengan, ini kan ada n ya, teman-teman. Nah, masukkan di sini 1 dalam kurung 1 plus 1 per 2. Nah, kita jumlahkan. 1-nya turun. 1 plus 1 hasilnya adalah 2. 1 per 2 per 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi di ruas kanan dan ruas kiri terbukti benar. Ini benar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk langkah yang kedua ada hipotesis induksi. Dibuktikan Pn benar. Nah, kita ganti. Ini kan sudah n ya, teman-teman. Jadi tidak usah kita ganti. Jadi n sama dengan ada. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, di sini kan ada nilai n plus 1 dan n plus 1 ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita keluarkan karena sama. Nah, ini kan n plus 1. Ini juga n plus 1 ya, teman-teman. Nah, kita keluarkan di sini, jadinya n plus 1. Nah, sisanya ini kan ada n plus 2. Kita kurung n plus 2 per 2. Nah, sama dengan n plus 1, n plus 2 per 2. Jadi, kita telah menyamakan di kedua ruas ini. Nah, jika sama, ini ternyata sama di kedua ruas. Terbukti benar. Ya, teman-teman. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.